Kemudian tadi buat Mbak Hoirul tentang ide ya. Ide itu betul itu adalah harta karun. Nanti ada di salah satu tampilan di YouTube kami bagaimana cara mengolah ide. Nanti saya bagi linknya Mbak Hoirul di situ bagaimana kita mensikapi ide yang bermunculan tiba-tiba di kamar mandi, lagi di sekolah, ada aja ide. Kalau saya pribadi, kan kita sudah ada pegang gadget nih, kalau ada ide, saya selalu tulis di gadget dulu. Dan di laptop saya punya folder khusus namanya Bank Ide. Jadi ide apa aja saya tampung, kalaupun kita punya, ini isinya ini, itu tadi kembali ke sinopsis, saya buat sinopsisnya dulu. Dari ide ini saya udah buat sinopsis tentang ini bercerita akan tentang ini. Cuma kadang karena kesibukan kerja itu kan nggak terpegang. Nah, adanya Bank Ide mengatasi ide yang sudah kita simpan dengan rapi. Jika kita pas ada waktu luang, itu sangat membantu. Jadi ide kita tidak hilang. Karena sayang banget, saya pernah punya ide tak bagus, tapi karena lupa begitu aja, tiba-tiba ingat, tadi tuh aku punya ide apa ya? Jadi kalau kita tiba-tiba sekarang, kalau muncul ide, pasti saya langsung ketik di handphone, atau saya punya satu buku kecil yang saya bawa kemana-mana, itu isinya tulisan-tulisan kecil, ada ide ini, ada ide ini, ada ide ini. Itu sih kira-kira kalau kita mau mengakali ide yang munculnya dimanapun dan tidak ada waktu. Kira-kira itu ya Mbak Hirol, terus tadi apa ya, bagaimana mengkonsistensikan ya antara ide dengan tema, dengan tulisan. Itu kembali kita tadi ke acara kita buat outline. Jadi pasti outline itu tidak jauh beda dari tema atau ide kita. Tadi saya contohkan kita buat dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, itu adalah pengembangan dari ide kita. Jadi ide paragraf 1, outline 1, outline 2, outline 3 itu selalu saling berhubungan. Itu aja sih kuncinya. Kira-kira bisa dipahami nggak, Mbak? Nanti saya bagi ininya, PPT-nya, mungkin dari situ bisa membantu Mbak untuk mempelajari konsistensi penulisan kita dengan ide yang kita punya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Mbak Dewi atau Mbak Neni? Kalau tidak ada, kita ada 3 penanya ini, satu yang raise hand dan 2 ada ini sudah ada lagi ya tambahan di chat room. Tapi sebelumnya ini panitia minta kita berfoto bersama dulu, khawatir ini udah pada mau tidur ya. Kita masih ada waktu lagi sebenarnya, sekitar 20 menitan ya. Bapak Ibu silakan on cam, kami serahkan sebentar dulu kepada Kak Elva. Silakan dibuka dulu, kita masih proses ya. Dibuka dulu, on cam dulu semua. Kan Bapak Ibu, kita ini ada 6 slide ya. Oke, saya coba yang pertama di slide 1. Sekarang kita beralih ke slide kedua. Ditahan dulu senyumnya, ya, rapi-rapikan jilbab. Oke, 1, 2, 3. Ya, silakan on cam kembali. Sekarang slide ketiga. Ini semakin banyak yang absensinya nanti ya di ini. Ditahan dulu supaya tidak melakukan chat ya. Oke, kita akan beralih ke slide keempat. Juga semakin banyak yang tidak on cam. Dan yang terakhir, slide kelima. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan Kak Del. Ya, baik, terima kasih Kak Elva. Silahkan Ibu Tina Mardiana ya, yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara live. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, kita sering terutama sebagai penulis suaranya hilang barangkali ya? Yang hilang. Yang hilang, iya. Oke. Ibu Tina, apakah masih berada di sana?
Hilang baik. sinyalnya kelihatannya. Ya, hilang sinyal. Baik. Ini Mbak Dewi dan Mbak Neni, ada pertanyaan dari Ibu Ilmawati Kasim, Min 4 Banggai, Sulawesi Tengah. Ibu Ilma, kita tanya dulu apakah mau live pertanyaannya atau kita bacakan pertanyaannya? Dibacakan saja. Iya, baik. Saya yang bacakan apa Ibu? Bagaimana membagi waktu menulis? Dengan waktu ada cari nafkah, urusan keluarga, kemudian ikut organisasi juga gitu. Nah, ini mungkin pada dua-dua narasumber ya, berdasarkan pengalamannya. Kemudian ada dari Bapak Syahril Hasibuan. Bagaimana nih caranya menerbitkan buku di Askia? Nah, ini keren sekali nih. Ada juga pertanyaan yang japri ke saya. Dia mau tanya berapa lama prosesnya, kelihatannya mau cepat-cepat menerbitkan buku dan bukunya sudah ada ini Mbak. Oke, kami persilakan Mbak berdua, silakan untuk pertanyaan Ibu Ilmawati dan Pak Syahril Hasibuan. Oke, saya dulu ya Mbak Adel ya. Monggo Mbak. Oke, terima kasih. Itu setiap webinar selalu muncul pertanyaan itu ya, bagaimana cara membagi waktu. Nah ini, jadi begini, kalau saya pribadi ya, kadang memang harus ada yang dikorbankan. Kalau saya sedang asik menulis, kadang-kadang nggak sempat masak. Kadang-kadang organisasi juga kadang nggak berangkat, misalnya di masjid ada acara gitu ya. Tapi saya selalu menyikapinya dan alhamdulillah suami dan anak-anak saya mendukung. Tapi yang saya tidak diizinkan oleh anak-anak tuh kalau saya begadang. Saya tuh hobinya begadang. Kalau sudah punya keinginan nulis, kadang-kadang sampai jam 2:30 pagi saya betah ya. Tapi karena kemarin saya harus masuk IGD gara-gara tensinya tinggi, anak-anak saya terus, ibu itu nulis aja untuk apa? Nah ini butuh nulis tuh happy ya. Karena saya senang. Kemudian suami saya, ini ibumu kalau nggak nulis malah sakit nanti. Jadi begini membagi waktunya. Saya selalu mencari waktu. Biasanya tadi saya sampaikan setelah sholat tahajud pagi sambil menunggu sholat subuh itu saya ada waktu minimal setengah jam atau 1 jam saya paksa untuk nulis. Nulis apa saja. Kemudian tadi kalau ide-ide seperti yang Mbak Neni tadi sampaikan, saya catat. Kadang-kadang saya catat, oh idenya tadi ketemu ini, mau menulis tentang apa, ditulis dulu. Jadi itu nanti seperti itu. Dan jadi memang, dan kadang-kadang juga, misalnya maaf ya, ini pun nggak sempat masak, ini masih punya ada tugas tulisannya. Termasuk juga harus organisasi, juga di kantor juga harus bekerja, jadi begitu membagi waktunya. Jadi memang kadang-kadang juga kadang nggak masak, kadang-kadang ayo kita apa aja yuk, GoFood aja yuk gitu. Padahal saya punya tugas itu. Seperti itu. Kemudian pengalaman saya tadi, mungkin nanti Mbak Neni menambahkan pengalaman saya mencetakkan di Mbak Neni di Askia Publish itu saya senangnya selalu apa ya on time. Jadi waktunya tuh bisa cepat. Kurang lebih kalau dulu itu sekitar 1 bulan itu sudah bisa selesai. Yang penting naskah sudah dirapikan. Kemudian editnya tidak terlalu lama karena saya setelah bergabung dengan Askia Publishing juga kadang-kadang diberi amanah untuk PC, kadang-kadang juga membantu mengedit dan sebagainya. Gitu. Tapi kemarin ada sedikit masalah tentang ISBN, tapi nanti silakan Mbak Neni yang bercerita. Yang jelas di sana tuh dari sekitar 70-an buku yang kami sampaikan, minim sekali adanya kesalahan. Dan saya senang bukunya tuh betul-betul buku yang rapi gitu loh. Saya bandingkan dengan buku yang saya bikin dengan teman-teman, ini bukunya rapi, kertasnya bagus, dan juga waktunya kadang-kadang Mbak Neni bilang, ini 10 hari, ternyata seminggu sudah sampai bukunya, misalnya, untuk waktu untuk mencetaknya gitu. Tapi untuk proses awal, yang penting sudah kita siapkan naskahnya, sudah kita kumpulkan, kemudian apa-apa saja yang ingin dimasukkan, misalnya ada sambutan dan sebagainya. Kalau saya biasanya kalau itu misalnya di salah satu sekolah ya di madrasah kami, misalnya hanya lingkup sekolah, nanti sambutannya kepala sekolah, kepala madrasah itu saja. Tidak kita siapkan semuanya. Nanti kalau sudah disetorkan, biasanya tapi kalau masih nunggu ini, nunggu itu, mungkin ada yang fotonya minta diganti kan, biasanya kadang-kadang kita apa ya, melayani banyak orang tuh kadang ini sudah dikasihkan fotonya ganti ini lagi apalagi kadang-kadang Mbak Neni pusing ini Mbak kelihatannya Mbak Ayu ini aneh-aneh ya. Ada yang rewel juga ya karena kebetulan kemarin juga beberapa ada yang buku pribadi kemudian ada juga buku antologi begitu. Yang penting kurang lebih setahu saya sekitar 1 bulan itu sudah bisa cetak. Tapi monggo Mbak Neni bisa menyampaikan begitu Mbak Neni. Mbak Adel monggo. Ya Mbak, terima kasih. Silakan Mbak Neni. Ini Iya. yang Mbak Bu Ilma sudah gabung ya nanti lagi. Iya, betul. Mbak Dewi sudah berkali-kali menerbitkan di kami. Memang bisa kurang lebih sebulan kita selesaikan dari penerimaan naskah. Itu tadi, kita berharap sekali setiap naskah yang masuk itu adalah udah self-editing maksimal. Jadi kita juga tidak dari tim editor penerbit tidak terlalu banyak merubah dan tidak butuh waktu sangat lama untuk satu persatu mengedit. Kalau misalnya naskah yang masuk itu benar-benar masih acak, istilahnya kadang asli ada yang aduh acak-acakan sekali. Tergantung sih kalau memang naskahnya sudah maksimal editing biasanya akan lebih cepat, tapi ya kurang lebih sekitar 1 bulan. Hanya saja kalau sekarang kita ISBN ya, ISBN ini ada perubahan, jadi karena ternyata ada keterbatasan penomoran
ada beberapa persyaratan-persyaratan dan ini masih terus sosialisasi. Jadi kemarin terakhir kita pas mengajukan naskah yang ber-ISBN itu butuh waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi kalau memang teman-teman yang ingin terbit dalam bentuk ISBN, jadi bisa memperhitungkan untuk ISBN sendiri itu kita bisa sampai 1 bulan dan untuk pengerjaan itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau memang tidak perlu ber-ISBN, kita ada namanya QRCBN, itu bisa kita kerjakan lebih cepat seperti yang awal 3 minggu sampai 1 bulan. Itu sih. Terus apalagi tadi ya, mengatur waktu sama dengan Mbak Dewi, saya juga siang sampai sore di sekolah. Jadi biasanya pulang rumah sudah beres-beres, pokoknya sempat ada buka laptop aja. Kadang laptop itu dibuka aja sementara saya mengerjakan kerjaan rumah dulu, nyapu, ngepel. Tapi setelah memang luang, pasti saya kembali ke laptop dan biasanya itu sih setelah Isya sampai kalau Mbak Dewi kuat begadang, saya kebalikan, saya harus tidur on time. Jam maksimal tidur biasanya jam 10 udah tidur. Jadi Isya jam 7:15 sampai jam 9 itu biasanya waktu efektif saya menulis. Itu aja sih. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ilma, Pak Syahril Hasibuan, dan terima kasih Mbak Neni juga Mbak Dewi. Ini tadi Ibu Tina sudah bergabung. Silakan Ibu Tina. Mungkin nanti satu lagi dari Pak Esri ya. Setelah itu sesi kita akhiri. Silakan Bu Tina. Ya. Terima kasih Bu. Mohon maaf off cam ya Bu. Kendala jaringannya berat. Baik. Ibu, saya sering sering bad mood Bu. Jadi mohon petunjuk tips jitu bagaimana mengatasi bad mood ketika kita sudah di tengah jalan untuk kita menulis, tetapi karena sebagai pemula kadang lebih sering tidak bisa mengatasi bad mood yang muncul. Jadi seperti apa, bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi bad mood agar tulisan kita itu bisa selesai untuk kita jadikan satu naskah. Begitu Ibu. Mbak Dewi. Oke, langsung dijawab ya, bisa ya. Kalau bad mood saya berhenti dulu. Kalau dipaksakan nanti nggak jadi. Jadi saya berhenti dulu, kemudian saya mungkin mendengarkan musik atau makan atau keluar apa. Nanti kami lanjutkan lagi. Atau udah sekarang dilanjutkan besok. Jadi kalau bad mood memang kita tidak bisa memaksakan. Tapi kita harus selalu memaksa untuk, ya itu tadi setiap hari harus menulis. Apapun bentuk tulisannya, entah hanya dulu satu alinea atau apa yang penting harus ada tulisan. Jadi kalau bad mood, kalau saya berhenti dulu, dilanjutkan next time saat kita merasa happy, merasa sudah siap untuk melanjutkan lagi. Begitu mungkin kan kita juga capek pekerjaan rumah, capek anak-anak dan sebagainya, sampai pekerjaan kantor juga. Jadi kadang-kadang bad mood tuh sering juga melanda. Kadang-kadang ini kok cerita bulat nggak sampai-sampai. Ini maksudnya apa dari tadi kembali ke situ kembali udah hilang gitu. Itu tips saya. Monggo dari Mbak Neni mungkin ada tambahan. Pengalaman ya kalau bad mood mungkin pasti ada alasannya kenapa tiba-tiba kita bad mood menulis. Apakah itu bad mood karena kita block writer atau benar-benar nggak bisa meneruskan naskah kita, atau bad mood kita ada masalah lain nih jadi kita malas menulis. Ada 2 persepsi nih. Kalau misalnya kita bad mood karena kita tidak bisa meneruskan naskah kita mungkin bingung atau apa, itu berarti tadi tidak pakai rumus yang outline tadi. Kalau kita udah ada outline yang tadi, seharusnya kita tidak akan mengalami namanya kesulitan meneruskan naskah kita. Karena kan outline itu sudah kita rancang dari kita awal akan isinya apa aja, di tengah itu konfliknya apa, di akhir tuh aku akan menyelesaikan seperti ini. Jadi sebenarnya kalau itu tidak ada alasan kita block writer dengan rumus yang tadi saya share tentang outline itu. Tapi kalau misalnya bad mood karena ada masalah lain, bukan tidak berhubungan dengan tulisan kita, saya setuju dengan Mbak Dewi, tidak bisa kita menulis dalam keadaan misalnya kondisi kita lagi down, kita lagi ada masalah lain. Tapi tren juga nih, kita ada masalah lain, kita menulis itu bisa jadi healing. Sekarang ada healing writer. Jadi pintar-pintar kita mengolah hati saja sih. Kalau tulisan itu bisa jadi healing, kenapa dari bad mood itu bisa jadi untuk mengatasi bad mood kita menjadi kita kembali normal. Itu sih kira-kira yang bisa saya share.
Atau apa, atau mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa nih ada bad mood-nya, kenapa kira-kira penyebabnya? Kalau tadi karena memang naskahnya block writer, kita mungkin benar-benar meskipun mungkin sudah buat outline tapi malah susah mengeksekusinya. Ya tadi nonton film, jalan-jalan, atau searching cari data-data pendukung tulisan kita, itu bisa tiba-tiba akan muncul mungkin pemecahan secara tidak sengaja. Itu Mbak. Ya, baik. Itu ya sepertinya kendalanya yang terakhir yang Mbak sebutkan tadi. Oh, karena ada masalah di luar tulisan berarti ya? Itu yang terakhir Mbak bilang apa tadi? Block writer karena Iya. Jadi Itu. meskipun sudah buat outline tapi saat mengeksekusi kesulitan ya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya tulisan non fiksi kan biasanya itu berhubungan dengan referensi-referensi. Kalau non fiksi pasti kita harus cari referensi-referensi. Kalau fiksi kita coba berimajinasi lebih bebas, lebih liar, bisa nonton film, mendengarkan musik, atau main ke toko buku, kita lihat novel-novel yang mungkin bisa jadi, wah ini keren nih, kita bisa terimajinasi dari tulisan-tulisan novel-novel yang sudah ada di toko itu. Biasanya saya gitu sih, cari apa ya, refreshing, cari keluar kalau memang lagi penat sekali. Oke. Terima kasih Mbak, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Tina. Baik, terima kasih Mbak Neni. Mungkin kita tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Satu ada di chat ini mungkin penting juga buat semuanya. Mereka bertanya bagaimana dengan pembiayaan penerbitan, misal biaya editor, layout, cover, biaya percetakan, dan lain-lain. Itu yang saya bacakan. Kemudian pertanyaan yang terakhir kita persilahkan kepada Pak Esrianto. Ini kelihatannya mau live. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 narasumber kita ini sangat menginspirasi, Mbak Ayu dan juga Mbak Ani. Saya sepakat dengan beliau-beliau bahwa menulis itu adalah menuangkan ide atau gagasan. Ya, menuangkan ide atau gagasan. Bahkan kalau kata Mbak Ayu tadi adalah mengabadikan gagasan. Yang tentunya ada tujuan dalam penulisan. Seorang penulis itu kan, ya kalau tujuannya jadi buku, kan kemudian menginspirasi bagi pembacanya. Nah, sementara kita di dalam pikiran-pikiran otak kita ini kan terbatas. Maka kita perlu menggali inspirasi-inspirasi yang berserakan. Entah dari membaca buku, atau berdasarkan pengalaman, atau bahkan bagi saya ini banyak terinspirasi dengan tokoh-tokoh idola. Misalnya, bagi saya ini banyak terinspirasi dengan Gus Baha. Itu bisa juga dijadikan tulisan. Bagaimana pendapat Mbak Ayu dan juga Mbak Hani? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak berdua. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Esri, ini adalah teman kuliah saya ini yang sudah berpuluh tahun tidak ketemu ya. Alhamdulillah di sini ya Mas Esri, matur nuwun, sehat selalu. Oke. Menurut saya apapun idenya dari manapun asalnya itu bisa kita bukukan, karena ini kan yang dimiliki Mbak Neni itu kan self publishing ya, yang kita buat itu berarti buku ini menginspirasi banyak orang. Boleh saja kita mengambil, misalnya kan ada ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya Mas Esri punya idola, misalnya Gus Baha, atau idolanya siapa, silakan ditulis kemudian dikembangkan. Itu bisa dibuat jadi satu tulisan, dan tulisan-tulisan itu mungkin bisa dibukukan apapun. Sekarang banyak, kemarin saya mengisi kegiatan kebetulan offline ya, itu dengan ustadz dan ustadzah dari salah satu badan koordinasi TPA. Jadi diminta untuk menuliskan. Di situ ada salah satu ustadz yang menulis, dan itu tulisannya itu sederhana sekali. Bersabar dengan Al-Quran. Jadi dia membuat tulisan-tulisan kecil yang istilahnya seperti buku saku, itu bisa jadi nasihat-nasihat, bisa jadi kultum, atau bisa untuk sebagai naskah pemberian khotib sholat Jumat dan sebagainya. Jadi apapun menurut saya bisa jadi tulisan, monggo, karena itu tulisan dari, oleh, dan untuk kita. Gitu Mas Esri, terima kasih sekali kehadirannya dan sapaannya di malam ini. Monggo mungkin Mbak Neni mau menambahkan. Silakan Mbak Neni. Iya, sepakat dengan Mbak Dewi. Jadi boleh kalau memang kita mempunyai tokoh idola, tokoh yang kita anggap jadi panutan, kemudian kita mencoba menulis dengan persepsi kita sendiri berdasarkan pendapat tokoh tersebut menjadi
materi penulisan kita, itu boleh. Yang tidak dibolehkan kan kalau kita copy paste, benar-benar copy paste tanpa kita melakukan perubahan, karena mengcopy paste kan nggak boleh. Kalau misalnya kita mau mencontoh tulisan seseorang, kita coba kita baca, langsung kita interpretasi sendiri dan kita rewrite, tulis ulang dengan konsep pemikiran kita. Dan kalau itu biasanya di terakhir daftar pustaka tetap kita tuliskan sumber pemikiran kita itu dari mana. Itu. Terus tadi ya pakai penerbitan. Mungkin nanti bisa saya share di grup, ada di website. Jadi agak susah kalau saya harus merincikan di sini berapa ininya. Nanti kita share, kita ada websitenya. Di situ ada paketnya, ada beberapa paket. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Itu Mbak. Baik, Mbak Neni, terima kasih banyak. Mbak Ayu Dewi, terima kasih banyak. Saya pikir sudah waktunya kita untuk mengakhiri webinar hari ini. Sudah jam 21.45, lihat teman-teman masih bertahan juga di sini ya. Jadi kalau saya mungkin mau kasih tahu juga nih sama teman-teman, saya sudah ada lebih kurang 48 bukunya. Dan sepertiganya itu adalah publish dengan Askia Publisher ya. Jadi ontologi saya banyak dan justru saya menulis ketika banyak mood-moodnya itu loh. Jadi begitu ada mood, saya lagi marah, mudah tuh nulis. Lagi sedih, mudah nulis. Lagi gembira, mudah nulis. Nah itu yang saya mungkin tertarik nih dengan Ibu Tina yang katanya bad mood, bukan blog ini ya, malah saya jadi itu tulisannya gitu. Nah jadi hal-hal yang seperti itu ternyata membuat saya lebih produktif. Baik, mungkin dari kami moderator mohon maaf kalau ada yang kurang pada tempatnya. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan malam ini adalah bermanfaat dan mungkin insya Allah nanti akan ada kelanjutannya. Mohon maaf Mbak kalau nanti akan diributkan lagi oleh kita. Mohon bantuan ini, mohon bantuan itu. Saya sebagai moderator mohon izin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC Kak Elva. Oke, terima kasih Kak Adel yang sudah memoderatori acara webinar kepenulisan kita, walaupun sudah jauh malam ya, tapi tetap semangat dan nanti kita tunggu kesediaan dari narasumber. Sudah banyak yang nanya apakah materinya tidak bisa di-share dan lain sebagainya, termasuk juga setelah ini mau ada apa gitu ya sebagai follow up dari kegiatan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa rumuskan bersama-sama follow up yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kepenulisan hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasan kami kepada kedua narasumber kami. Tentu saja kami sedikit memberikan oleh-oleh ini berupa sertifikat kepada Kak Adel, mungkin bisa menyerahkan ya sertifikat. Untuk link presensi silakan diisi, nanti insya Allah kita siapkan sertifikat untuk para peserta yang hadir malam ini ya. Sebentar, ini ada 2 sertifikat, kita mau kasih ke Mbak Ayu dulu ya, sebagai narasumber pertama. Terima kasih untuk forward. Ya, silakan kepada Kak Sofia Dewi Rambi selaku Ketua Periodik MW Forhati Sumut. Ya, terima kasih Elva. Mana ya? Belum nampak sertifikatnya. Belum nampak, ini kelihatannya Iya. Mbak ini dulu nih, maaf Mbak, nih sudah nampak belum? Untuk Bu Ayu ya, Ya. Bu Ayu Dewi. Ya betul, sudah ya? Terima kasih. Belum. Sudah. Ini ya, ini dia. Jadi dengan ucapan terima kasih kami sampaikan sertifikat kepada Ibu Dr. Anda Ayu Dewi Widowati yang malam ini telah memberikan sebagian atau sedikit ilmunya kepada kami semua. Mohon diterima sertifikatnya, Bu. Ya. Terima kasih sekali Bu Sylvia, Bu Adel, Bu Elva dan semuanya. Matur nuwun sangat, insya Allah sangat bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahannya ya. Terima kasih dan terima kasih. Oke, assalamualaikum, matur nuwun. Ya, yang berikutnya untuk Bu Neni. Iya, yang kedua dengan ucapan terima kasih kami sampaikan sertifikat kepada Adinda ini, saya kayak Adinda saya ini, Nurhani Dianiel atau Neni Makmun ya. Beberapa tulisannya pernah saya baca. Saya senang sekali ternyata bisa bertemu walaupun melalui webinar di sini. Mohon diterima sertifikat yang sangat sederhana ini dari kami dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Mbak Sylvia, Adinda Sylvia, Mbak Adel, Mbak Sofia malam ini diberi kesempatan untuk sharing. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Moga-moga bermanfaat dan tidak kapok berbincang-bincang lagi. Pasti tidak kapok.
Kita sih tidak kapok, bahkan mau mewujudkan ya sebuah buku antologi atau 2-3 berikutnya seperti yang sudah ditunjukkan oleh Bu Ayu ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Terima kasih atas kesediaan peserta, narasumber, seluruh pengurus MW Perhati Sumut yang sudah bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan webinar kali ini. Saya mewakili MW Perhati Sumut mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.